Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan saya dalam materi yang berbeda, yaitu tematik ya. Materi tematik yang kita pelajari hari ini nanti tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, organ gerak hewan, materinya yang kita pelajari menentukan ide pokok dalam paragraf ya. Lanjut. Yang pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok itu apa sih? Kita harus tahu pengertiannya dulu. Untuk anak-anak di rumah sambil disimak halaman 7 LKS ya, menentukan ide pokok dalam paragraf. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks atau suatu paragraf. Jadi ide pokok itu intinya apa? Paragraf tadi yang kalian baca itu intinya apa? Menerangkan tentang apa yang dibahas di paragraf itu ide pokoknya. Bawahnya, ide pokok sama dengan pokok pikiran sama dengan gagasan utama. Ini maksudnya ide pokok itu nama lainnya pokok pikiran, ada juga yang menyebut dengan gagasan utama. Jadi nanti kalau ada soal, misalnya kalian menemui soal ujian atau soal apa gitu di LKS, kok tulisannya begini, pokok pikiran dari paragraf di atas adalah titik-titik. Nah, pokok pikiran ini apa? Nggak usah bingung. Pokok pikiran itu ya ide pokok. Jadi kalau nanti ada pertanyaan seperti itu, nggak usah bingung. Atau mungkin ada pertanyaan, gagasan utama dari paragraf di atas adalah, nah itu juga sama. Gagasan utama itu berarti yang ditanyakan ide pokoknya, inti dari paragraf, inti atau dasar dari permasalahan suatu paragraf itu ya. Lanjut. Dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama, kalimat pengembang atau yang disebut kalimat penjelas, dan ide pokok. Jadi nanti suatu paragraf, nanti contohnya ada di belakang ya. Jadi kalau ada suatu paragraf itu nanti di dalamnya itu pasti ada kalimat utama, ada kalimat pengembang atau kalimat penjelas, dan ada ide pokoknya. Dan idealnya dalam paragraf itu ada satu kalimat utama. Dalam satu paragraf idealnya ada satu kalimat utama. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Jadi nanti kalau mencari ide pokok itu kita harus tahu kalimat utamanya dulu. Berikutnya, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Ini kalimat utama. Yang berikutnya, kalimat pengembang merupakan kalimat penjelas ide pokok dalam paragraf. Ya, nanti kita latihan di contoh paragrafnya ya. Lanjut. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Gimana sih caranya? Caranya biar kita tahu ide pokoknya itu yang mana, kalimat utamanya gimana, kalimat penjelasnya itu yang mana. Itu gini caranya ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah teks paragraf dengan seksama secara keseluruhan. Jadi nanti kalau ada paragraf, kalian ingin mencari ide pokoknya, dibaca dulu dengan seksama. Bacanya nggak gerusa-gerusu, bacanya dibaca dengan seksama, itu berarti dipahami. Kalian harus tahu isinya apa sih paragraf itu. Bukan cuma baca sekedar bla 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 gitu, enggak. Jadi harus tahu isinya, intinya apa. Kalau sudah dibaca dengan seksama, langkah kedua, carilah kalimat utama paragraf tersebut. Jadi sudah dibaca dengan seksama, dipahami, kamu cari kalimat utamanya yang mana. Kalau sudah ketemu kalimat utama, langkah yang ketiga, jika kalimat utama sudah ditemukan, barulah tentukan ide pokok paragraf tersebut. Dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Jadi nanti kalau kalimat utamanya itu sudah ketemu,
Itu nanti baru sampean bisa menentukan ide pokoknya. Karena ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Jadi awalnya itu ide pokok, intinya terus dijabarkan jadi kalimat utama. Makanya ide pokok itu ada dalam kalimat utama. Lanjut ya. Nah, ini kita langsung kita beri contoh pada suatu paragraf ini ya. Contohnya gini. Contoh menentukan kalimat utama dan ide pokok suatu paragraf. Ini saya kasih contoh, ada paragraf ini. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Ini satu paragraf. Kita cari dulu. Tadi langkahnya kan mencari, dibaca dulu, dibaca dengan seksama. Kita sudah baca dengan seksama ya. Habis itu langkah kedua tadi mencari kalimat utama. Kita cari dulu kalimat utamanya yang mana. Ini sudah saya kasih jawaban ya. Kalimat utamanya adalah mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Itu berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf, di depan sendiri. Nah, mengatur pola air itu ternyata sangat penting. Itu kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya itu ada di dalam kalimat utama tersebut. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya ini, pentingnya mengatur pola minum air. Kalau misalnya ada anak-anak yang menjawab gini, pentingnya mengatur pola minum, nggak apa-apa, sama saja ya, sama betulnya. Jadi kalimat utama itu memang kalimatnya ini sama bikin sendiri. Yang intinya apa sih dari bacaan itu. Kemudian yang dinamakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang itu yang mana? Nah, kalimat penjelas atau kalimat pengembang itu adalah kalimat yang menjelaskan ini ide pokok. Jadi kalau mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting, itu kalimat utamanya. Berarti yang bawahnya jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika itu, nah itu sampai terakhir terasa lemas, itu berarti kalimat penjelas atau kalimat pengembang namanya ya. Paham ya? Kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas atau pengembang. Berikutnya, ini juga paragraf. Ada 2 paragraf. Yang pertama saya baca dulu. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Ini paragraf yang kedua, contoh paragraf yang kedua. Sama kayak tadi langkahnya. Yang pertama itu dibaca dulu dengan seksama, dipahami, kemudian kita cari kalimat utamanya. Kalimat utama tadi kan ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang campuran ya, awal sama akhir. Kita cari, ternyata kalimat utamanya ini, ada cara untuk mengetahui cairan di tubuh kita. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf ya, di atas sendiri itu ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya ada di situ, ada di kalimat utama. Tadi kan ada cara untuk mengetahui cairan di tubuh kita. Ide pokoknya berarti cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Ya, hampir mirip memang ya, tapi lebih apa ini, kalimatnya lebih simpel. Contoh yang ketiga, paragraf ketiga, kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Hal ini terutama saat melakukan olahraga berat. Ternyata kelebihan
minum air saat olahraga itu dapat menyebabkan kekurangan natrium yang bisa menyebabkan otak bengkak. Selain itu, kelebihan minum air saat olahraga berat dapat membuat seseorang tiba-tiba menjadi kejang-kejang, kesadaran menurun, dan gejala mual. Dibaca dengan seksama, tentukan kalimat utamanya. Itu sudah saya tentukan. Kalimat utamanya itu kelebihan cairan tubuh juga tidak baik untuk tubuh. Jadi kelebihan cairan tubuh tidak baik untuk tubuh. Ada di awal paragraf juga sama. Ya, ada di awal kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu, ide pokoknya adalah akibat negatif jika kelebihan cairan tubuh. Akibat negatif jika kelebihan cairan tubuh. Ini kan sudah mewakili ide pokoknya ya. Ide pokoknya sudah mewakili dari kalimat utamanya. Ini tadi kan ini kelebihan cairan tubuh juga tidak baik. Kalau di ide pokok akibat negatif sama saja ya. Ini sudah mewakili. Kalimat utamanya sudah ketemu, ide pokoknya sudah. Berarti kalimat penjelas atau pengembang itu yang selain itu, yang di sini ada di hal ini terutama saat melakukan olahraga berat. Ternyata kelebihan minum air saat olahraga itu dapat menyebabkan kekurangan itu sampai bawahnya sampai gejala mual. Itu kalimat penjelas, dia yang menjelaskan, yang mengembangkan. Nah, ini lanjut. Nah, ini tadi ya. Hari ini kita cuma mempelajari ide pokok itu saja. Nanti pelajarannya dilanjut dengan LKS. LKS-nya nanti dilanjut halaman 10-11. Nanti kalian buka halaman 10-11, dipelajari di rumah. Tugasnya, materi yang di LKS nanti berhubungan dengan tugas. Tugasnya ada 2 macam. Yang pertama, tulislah di buku tulis paragraf yang saya kirim lewat WhatsApp. Jadi nanti saya ngirim pesan lewat WhatsApp wali kelas ya. Lewat WhatsApp wali kelas masing-masing kelas. Kemudian cari kalimat utama dan ide pokoknya. Nanti saya akan berikan file atau mungkin nanti berupa file atau berupa foto, saya kirim ke wali kelas. Itu tugasnya. Nanti saya kirim paragraf. Ada beberapa paragraf. Itu nanti kalian ditulis ulang di buku kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah ditulis, cari ide pokoknya. Cari kalimat utamanya dulu, kemudian cari ide pokoknya. Sama kayak contoh yang tadi ya. Tugas yang pertama itu. Tugas yang kedua, membaca LKS organ gerak hewan, ada di halaman 10-11. Ya, sedikit ada bacaan tentang ini organ gerak hewan halaman 10-11. Kemudian membacanya jangan asal ya, jangan bla 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 sampai selesai. Enggak. Jadi dipahami. Poin-poin yang penting digarisbawahi. Sama kayak pas tatap muka ya. Digarisbawahi yang penting, atau mungkin di stabilo juga boleh. Garis bawahi yang penting biar nanti untuk belajar lebih mudah poin-poinnya. Kemudian kalau sudah dibaca, dipahami, di stabilo, digarisbawahi, kemudian kerjakan latihan di bawahnya. Di bawahnya itu nanti ada latihan. Habis setelah materi ada latihan ya. Ini ada latihan, ini halaman 11-12. Cuma 9 nomor saja latihannya. Kerjakan di LKS saja. Nggak usah dipindah di buku tulis, nggak apa-apa ya. Dikerjakan di LKS. Nanti tugas ini, dua tugas ini yang di buku tulis sama di LKS disimpan aja dulu. Nanti kita bahas waktu kita bisa tatap muka ya. Semoga ini nih nggak lama-lama ya kita daring, kita bisa segera tatap muka. Nanti nggak usah difoto, nggak usah di-share ke gurunya, dikerjakan di buku tulis sama LKS-nya. Nanti dikumpulkan waktu kalau sudah memungkinkan ya.
Hari ini kita mempelajari itu saja. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas ini lanjutannya ya. Karena ini banyak sekali materinya. Nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah tugasnya. Kalau masih bingung minta bantuan dampingan sama orang tuanya atau mungkin saudara-saudaranya ya. Semoga ini yang kita pelajari hari ini manfaat, membawa manfaat, barokah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.